Sidik belajar bahasa Inggris ya? Alam semesta ini, alias mereka memiliki keyakinan bahwa ya ada begitu aja tanpa ada yang memulai. Namun hal itu semua dibalik kejadian-kejadian yang bakal Sidik alami itu ada sejarahnya. Sidik pernah dengar kata seorang ulama yang bernama Imam Abu Hanifah. Beliau pernah diajak untuk berdialog dengan seorang ateis. Nah, Imam Abu Hanifah ini sudah siap untuk pergi ke tempat dialognya para ateis, namun terhalangi oleh sungai. Kemudian Abu Hanifah bingung di situ tuh, sedangkan jam dan hari sudah ditentukan untuk dialog tersebut, tapi bakal terlambat karena terhalangi sungai. Nah, tiba-tiba dengan izin Allah, Imam Abu Hanifah bisa hadir di tempatnya para ateis untuk mengadakan dialog. Nah, ketika Imam Abu Hanifah tiba di tempatnya para ateis, wah, dicemooh sama para ateis. Lah, katanya orang Islam tuh disiplin. Katanya orang Islam tuh menghargai waktu. Lah, kamu seorang ulama di kalangan Islam malah telat begini, ya. Begitu pokoknya cemoohnya macam-macam. Tapi kemudian lahir atau dengan izin Allah, Imam Abu Hanifah bisa menjawab cemoohan mereka dengan jawaban pertama, beliau dengan rendah hati meminta maaf karena terlambat. Terus kedua, Imam Abu Hanifah menjelaskan kepada mereka bahwa dia terhalang oleh sungai ke tempat mereka. Nah, tidak ada satupun rakit perahu yang lewat untuk bisa membantu Imam Abu Hanifah menyeberangi sungai itu. Nah, tiba-tiba, wahai saudaraku, saya melihat di antara sungai itu ada mengalir ranting-ranting. Tiba-tiba ranting itu menjadi perahu, menjadi kapal. Dan dengan izin Allah, saya bisa menyeberangi sungai itu. Wah, marahnya luar biasa, Dik. Orang-orang ateis itu sambil berkata, kamu mengejek saya? Kamu menghina saya? Mana mungkin ranting dengan satu ranting lainnya yang terhanyut oleh sungai terus tiba-tiba membentuk kapal. Mana mungkin, kamu bodoh saya ya? Nah, secara perlahan dengan senyum dijelaskan oleh Imam Abu Hanifah, inilah yang ingin aku sampaikan ke kalian. Mana mungkin bulan yang besarnya seperti itu, matahari yang sebesarnya seperti itu, panasnya seperti itu, dan angkasa yang luasnya lebar itu semua, sangat luas itu, mana mungkin kalau tidak ada yang mengatur. Adanya meja, ada tukang meja. Adanya kursi, ada tukang kursi. Adanya pena, ada tukang pembuat pena. Tentunya adanya alam semesta ini ada yang menciptakan, ada yang mengatur. Mereka langsung set. Dan sebagian besar dari mereka berkata, kami beriman pada Allah dan Rasulnya. Terus peristiwa yang kedua, itu jawaban logika. Karena orang ateis itu nggak butuh dalil-dalil Al-Quran, nggak butuh dalil-dalil dari hadis-hadis ataupun dari kitab Injil kah, Weda kah, karena mereka nggak punya keyakinan seperti itu. Mereka butuh logika. Terus kedua, ada salah seorang tokoh Muslim yang dia didatangi 3 pemuda, mengadakan dialog di antara mereka. Di antaranya barangkali Sidik pernah dengar, di manakah Allah? Di manakah Allah? Ketika dicecar dengan pertanyaan tersebut, kemudian tiba-tiba tokoh Muslim ini ngambil tanah, dilempar ke mereka. Wah, kira-kira perasaan mereka gimana? Senyum, senang, sedih, marahnya luar biasa kan kalau dilempar kan?
Orang lagi tanya-tanya serius-serius, tiba-tiba dilempar pakai tanah. Nah akhirnya para pemuda ini ngadu ke hakim, ke qadhi. Dipanggillah tokoh muslim tersebut. Terus ditanyai, diinterogasi, apakah benar kamu melempar tanah ke mereka? Apa yang menjadi sebab kamu sehingga kamu bisa melempar ke mereka? Terus kemudian dijawab, wahai qadhi, sungguh mereka mendatangiku dengan pertanyaan, di mana Allah? Dan beberapa pertanyaan yang lainnya. Aku langsung melemparkan tanah ke mereka. Prok. Sampaikan ke mereka qadhi. Mereka bertanya di mana Allah. Coba tunjukkan pada coba tanyakan kepada mereka, apakah mereka bisa menunjukkan rasa sakitnya ketika saya lempar? Bunyi dilempar jiwit. Sidik sakit ya? Bisa nggak memperlihatkan rasa sakitnya? Memperlihatkan, ini loh sakitnya gitu. Bisa nggak? Tanyakan kepada mereka, qadhi, ketika saya lempar tanah ke mereka, tanyakan, apakah mereka merasakan sakitnya ketika saya lempar? Nah, jelas kesimpulannya Sidik harus dibekali dengan banyak membaca buku, pandai membaca situasi. Terus kemudian tidak hanya monoton mempelajari satu ilmu tersebut, tapi mau mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Tetap punya filter, saring ilmu-ilmu yang bakal Sidik pelajari. Jangan semua dilahap semua, harus pintar. Itu aja Dik. Alhamdulillah. Gimana Dik, coba dimatiin tuh. Udah mulai belum? Mana? Ini apa nih? Ini apanya? Mbak ini mau ngapain tuh? Nyoba Sidik. Ini logika. Logika. Iya. Logika gimana? Ya, bahwa otak yang Allah ciptakan ini, sebenarnya orang-orang nggak bakal mengira bahwa satu kertas bisa terbentuk jadi 3 lafaz. Ini menjadi pembelajaran buat Sidik dan semuanya, bahwa otak yang kita anggap menjadi unggulan pada diri manusia itu padahal ada yang lebih unggul daripada otak itu, Allah. Dan Allah tahu Sidik bakal bikin apa. Dan ini juga sebagai jawaban logika kepada orang-orang yang membutuhkan jawaban logika. Coba dibuat. Coba. Nah, saya belum paham ini. Bentuk kertas menjadi 3 lafaz. Jadi 3 lafaz. Ditulis nggak usah ya? Nggak ditulis lafaznya. Ini bisa gini ya. Nah, Bukan. dapat kayak burung bersamaan. Terbentuk kayak pisau. Nah, ini kayak gini. Sip. Sejajarkan. Kan terbentuk kayak pisau tuh. Orang-orang nggak bakal nyangka satu kertas kayak gitu bisa jadi 3 lafaz. Coba sobek setiap sudut. Sini, ini kan ditekan dulu biar kelihatan jalannya. Terus sobek setiap sudut. Boleh dari arah bawah, boleh dari arah atas. Lurus garis. Sobek seluruh-seluruhnya. Ini logikanya ya? Logika. Karena tidak semua orang butuh jawaban dalil maupun kitab-kitab agama yang ada. Iya.
Itu Bahwa ini juga logika. diperlukan. Kayak contoh kan ada dialog tadi Imam Abu Hanifah dan para ateis tersebut. Jadi nggak ada istilah kebetulan. Sidik belajar di Al-Fatah bukan kebetulan. Memang Allah sudah menakdirkan sidik di sini. Nah, ini juga jadi bahan sidik kalau umpamanya pengabdian nantinya ke anak-anak. Anak-anak nggak kalau monoton bosan mereka. Cari variasi pembelajaran kayak gini. Dijelaskan anak-anak bahwa agama yang Allah tetapkan pada diri manusia dan yang Allah terima pada sisinya itu hanya Islam. Dalam ayat inna dina indallahil Islam. Nah, dan Allah melarang selain daripada Islam. Tadinya apa? Wa may yabtaghi ghairal Islam Fala yuqbala fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirah minal khosirin. Gak boleh milih agama ini ya. Terus Tambahan sidik jangan jelaskan ini ketika dalam komunitas Kristen, marah mereka di komunitas kita aja. Nah, itu salib tuh. agama ini nggak boleh. Taruh kalau kita milih agama ini nanti sama Allah ditempatkan di tempat mana El? L itu apa? Lihat dulu. Nanti kalau kalian milih agama ini sama Allah dikasih mana nih terus kalau kalian milih agama ini Allah kasih ini nanti Hell. Neraka ya hell ya. Apa hell artinya? Terus tadi kan kakak kan jelasin kalian nanti di kertas itu jadi 3 lafaz. Pertama agama yang gak boleh kalian pilih dan akibat kalau kalian milih agama itu. Terus yang ketiga yang memerintahkan kita untuk tidak memilih selain Islam dan yang menciptakan hell. Siapa rekan-rekan? Nah di situ ada akidah tauhid. Nah, barulah dibentuk lafaz ini diremat. Nggak boleh milih agama ini ya. Diremat. Terus siapa yang menciptakan hell? Bentuk lafaz. Tasydid. Alif. Masya Allah. Siapa yang menciptakan hell? Allah. Di sini. Iya. Tambahan di alif. Ya. Gitu. Hubungannya dengan kebetulan tadi apa? Jadi nggak ada kebetulan. Allah memang ya ini cara Ustadz ya memang Allah kasih untuk menjelaskan ke kalian bahwa Allah nggak serta merta menjelaskan adanya apa-apa. Pertama nih gini, sederhananya Islam itu sign. Islam itu SIGN. Apa SIGN artinya? Islam itu sign bukan science, bukan SCINCE, bukan ilmu pengetahuan, tapi Islam itulah sign, tanda-tanda. Banyak tanda-tanda yang Allah perlihatkan ke kita. Apa dalilnya? Wasyamsi waduhaha, demi matahari dan waktu duha. Apalagi wal qamari idza talaha, seolah Allah hendak memperlihatkan ini matahari ciptaanku, ini. Jadi Islam itu tanda-tanda, bukan ilmu pengetahuan, tanda-tanda. Jadi banyak tanda-tanda yang Allah coba perlihatin kita berpikir. Nah, termasuk kertas. Kertas siapa yang menciptakan?
Manusia. Dari apa? Kayu. Kayu. Kayu yang menciptakan siapa? Allah. Kayu siapa yang menciptakan? Allah. Nah, dari kertas ini Allah juga dari kecerdasan otak yang kita miliki, ada yang menciptakan otak itu yang maha hebat, maha luas ilmunya, maha kuasa, Allah. Nah, Allah kasih sedikit pengetahuan buat menjelaskan ke kita. Dari satu kertas ini bisa jadi 3 lafaz. Itu Ini ceramah panjang ini. Ceramah enggak? udah cukup. Oh, enggak. Gitu. Jadi waktu di Darul Ufat maupun TPA Kamu ajari ya? semuanya. Ya semuanya duduk semua. Karena kan nggak terlalu suka kalau di kursi. Semuanya duduk yuk, hubung gini. Terus menggugah bahwa mereka punya kelebihan yang mereka tidak ketahui. Kayak contoh, Siddiq, alhamdulillah seorang hafid juga seorang pengusaha internasional. Nah, Siddiq punya perusahaan. Dan perusahaan Siddiq tersebut membutuhkan karyawan. Nah, Siddiq memerintahkan beberapa jajarannya untuk membuka interview. Nah, ketika sampai interview tersebut, jajarannya Siddiq diperintahkan untuk memberat beberapa pertanyaan. Pertanyaan itu untuk meyakinkan kesiapan mereka masuk ke perusahaan tersebut. Nah, pertanyaan pertama, dan yang harus mereka ketahui bahwa perusahaan ini butuh waktu 24 jam kerjanya. Tidak ada libur. Dan perusahaan kita harus siap dengan segala kemungkinan. Ketika si konsumen meminta kita untuk menjelaskan tentang masalah kesehatan, kita harus bisa, walaupun kita nggak punya pengetahuan masalah kesehatan. Ketika konsumen datang kepada kita, minta diberikan pengetahuan tentang matematika, minta diajari matematika, walaupun kita nggak punya background tentang ilmu matematika, kita harus bisa. Terus, ketika konsumen meminta kita untuk menjelaskan tentang kesehatan, mau nggak mau kita harus bisa. Dan ketika konsumen marah-marah, kita harus dengerin, nggak boleh balik marah. Nah, untuk saya ingin memberikan pertanyaan kepada Anda yang berusaha masuk ke perusahaan kami. Kira-kira berapa gaji yang Anda inginkan untuk bisa masuk perusahaan tersebut? Mereka bakal berpikir beberapa kali. 24 jam, nggak ada libur, siap dimarahi, siap ditanya tentang sesuatu yang kita nggak ada pengalaman di bidang tersebut. Ya, mahal itu triliunan. Emang ada yang mau kerja kayak gitu? Ya? Ada. Dan mereka itu ibu. Insya Allah nggak digaji, malah nggak digaji. Yang tadi jawaban kita, gaji mahnya triliunan itu miliar, itu orang 24 jam. Bahkan ada yang mau kerja kayak gitu dan nggak mau digaji. Ibu. Jadi tadi saya kurang maksud yang aneh Tuhannya, jadi kita nggak boleh ini bisa apa nih nanti kita akan masuk neraka kalau itu tadi. Siapa yang menciptakan neraka ini? Allah gitu ya. Jadi dari kertas ini Ustadz bisa jelaskan bahwa ada agama yang tidak boleh kita pilih. Ada banyak agama nih di dunia ini yang diakui oleh beberapa negara. Namun lain negara, lain Allah. Allah hanya menetapkan satu agama yang berada di sisinya, yaitu Islam. Kasih hafalan inna dina indallahi Islam. Terus kalau kita milih selain daripada Islam, ada konsekuensinya, ada resikonya, ada akibatnya. Kita bakal masuk ini hell. Apa hell artinya? Neraka. Terus tadi kan kertas tadi bisa berlafaz kalimat agama yang tidak boleh kita pilih. Kemudian akibatnya kalau kita memilih agama itu,
terus nanti lafaz ini akan terbentuk siapa yang melarang agama tersebut, terus siapa yang menciptakan akibat dari kita memilih agama tersebut. Siapa anak-anak? Siapa yang menciptakan neraka? Mereka mesti jawabannya Allah. Mereka suka permainan kayak gini. Jadi enggak hanya sebatas kita nyampahin enggak, tapi ada trik-triknya. Alhamdulillah. Udah. Udah.